bukanlah atas nama si pemilik semua, dia tampung semua. Bahkan si penerima jaminan akan menjual unit tersebut tanpa BPKB. Apakah perbuatan itu bisa dipidana, bisa dihukum? Kalau memang ada senjatanya mengetahui bahwa memang itu bukan kepemilikan kemudian secara faktual dia menjual tanpa BPKB. Kalau berdasarkan keterangan tadi ya, bahwa mereka lakukan itu menurut saya tidak masuk dalam penggelapan ya, karena mereka menyerahkan mobil itu kepada penegak hukum, jadi bukan dalam penguasaan mereka, jadi unsur penggelapannya tidak masuk ke sana. Ya sebenarnya kalau memang bisa dibuktikan kepemilikannya, saya pikir pihak polisi tidak berhak menahan benda itu, kan bisa dimintakan secara jadi untuk perkara pidana untuk aset-aset itu bisa dimintakan, bisa digugat, negara bisa digugat secara perdata untuk mengembalikan hak-haknya. Kalau perkara ini sih menurut saya kepidananya ya, karena ada katanya tadi ada dugaan penipuan, kemudian karena merasa ditipu, kemudian dia menjaminkan mobilnya. Jadi menurut saya, jadi sebenarnya si orang yang digugat ini, si tergugat ini, itu sebenarnya sudah 2 kali mengalami kasus penipuan. Kalau menurut rangkaiannya dugaan, jadi dia merasa 2 kali ditipu. Pada intinya, baik dari ahli maupun dari majelis tadi menyatakan tidak ada peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan. Tidak ada peristiwa penggelapan. Karena semua belum diputus dalam pidana. Laporan dari Kemil itu belum naik ke penyelidikan, ke penyidikan juga tidak ada juga tersangkanya. Barulah laporan tok saja. Tidak ada belum ada bukti yang cukup seperti itu. Makanya dia nggak naik ke penyidikan dan penyelidikan. Dan intinya tidak ada peristiwa pidana seperti yang dituduhkan. Senang, cukup senang. Tapi kan yang paling penting jadi jantung perkara itu adalah bukti. Mereka bisa membuktikan nggak bahwa si Arman ini melakukan suatu perbuatan melawan hukum, itu yang paling penting kan. Bukan pendapat dia sepihak bahwa si Arman melakukan perbuatan melawan hukum, enggak. Itu yang paling penting buktinya. Nanti bukti itu akan menjadi suatu pertimbangan hakim. Jadi kalau bagi saya tadi itu sebagai penggugat, melihat ada beberapa yang memang terkuak dengan sendirinya, yaitu terkait masalah dampak kerugian yang disebabkan ataupun ditimbulkan oleh kejadian ini. Kemudian ada beberapa hal yang tadi itu bahwa dikatakan ketika seandainya nih nanti ada barang bukti itu dikembalikan, apakah masih ada kerugian? Ternyata masih. Kalau kata hakim itu bahwa terkait psikis itu juga kerugian, waktu juga kerugian. Jadi segala sesuatu itu nggak hanya dinilai dari segi materinya doang, gitu. Jadi hal-hal begitu itu cukup membuat kita itu tadi, oh ternyata walaupun saksi dari mereka pun ternyata ada beberapa hal, kalimat, jawaban mereka itu yang akhirnya menolong kita juga, membantu kita untuk kedepannya. Jadi semoga nanti keputusan ataupun kesimpulan dari hakim itu berpihak pada kita. Dari awal saya tegaskan bukan untuk menjerumuskan siapa-siapa. Saya dari awal hanya mencari mobil, hanya mencari keadilan, itu aja. Yang kami masukkan gugatan ke dalam ini isinya cuma simpel, bahwa kamu pegang barang Kemil minta nggak dikasih, kamu serahkan ke pihak polisian. Akhirnya apa? Timbullah kerugian, itu aja. Itu simpelnya. Garis bawahi. Tadi sempat juga tadi ahli mengatakan, ya kalau bisa dibuktikan. Makanya terakhir saya tanya, kalau STNK-nya nama, saya ibaratkan nama Dede STNK-nya. Nah, karena kan dalam perkara itu kan tidak boleh menyebut nama Kemi langsung kalau itu. Nama Dede STNK-nya, BPKB-nya nama Dede. Nah itu dikembalikan kepada siapa? Ya kembalikan ke Dede, kata dia. Nah sudah jelas berarti. Sebenarnya saya tidak perlu dipertanyakan. Semua orang hukum akan pasti menjawab bahwa mobil itu pasti dikembalikan ke Kemilang. 1000%. 1000%. Kenapa? Karena tidak ada satu surat pun
yang menyatakan ada pelimpahan hak secara sah. Pokoknya pada saat tanggal 5, saya lupa 5 April atau 5 Maret atau 5 terus pokoknya tanggal 5 deh. Tanggal 5 saya datang, saya cerita bahwa mobil ini adalah bagian dari tipu dayanya dia, meyakinkan saya bahwa saya akan membayar hutang kamu, ini pegang jaminan mobilnya. Nah, faktanya itu mobil bukan milik dia. Makanya saya serahkan kepada polisi. Terserah polisi itu mau menganggapnya mobil itu apa, tapi demi keamanan saya secara hukum saya serahkan sama polisi. Karena kan nggak mungkin kan saya serahkan ke pihak yang tidak ada kaitannya terhadap hukum lah. Jadi saya serahin itu tanggal 5 ke polisi. Nah, seperjalanan itu tuh polisi ternyata terus menyelidiki segala macam. Akhirnya dapatlah arahan dari jaksa bahwa mobil tersebut adalah bagian dari penipuan dan wajib disita. Akhirnya mobil sekarang udah disita sama pengadilan. Buat pasangan yang suka membolak-balikan fakta itu, mudah aja kita berdalih kok. Ini aku bisa aja bilang ini hitam, tapi masyarakat semua orang kan bisa lihat ini warna putih kemejanya. Jadi kita berdasarkan apa yang terlihat dan berdasarkan bukti aja, nggak siapa aja bisa berbohong kok untuk berdalih segala macam. Tapi cepat atau lambat kalian juga akan mendapatkan. Tapi yang jelas kita jangan ikut-ikutan blow on lah. Udah lah, kita nggak usah bercanda kayak receh gitu, kayak anak-anak kecil. Kita udah dewasa sama-sama. Kalau salah lu berani ngaku. Gimana Bang kalau jujur? Berani jujur hebat. Awalnya saya masih gini loh. Saya itu selalu mengedepankan gini, kalaupun kita tidak dekat tetapi respect. Oh, saya ngelihat umurnya lebih tua, saya akan lebih respect menjaga. Kalau sekarang itu sedikit pun nggak ada lagi respect, kasihan. Itu udah nggak ada lagi. Karena kenapa? Lu udah jahat sama gue. Lu udah buat gue 7 bulan mobil itu nggak di tangan saya. Dan selama proses itu panjang banget. Banyak biaya, banyak waktu yang terbuang gitu. Jadi udah, makanya saya bilang dari kemarin-kemarin itu udah no maaf, no respect, no apapun. Damai mah gigi aja lah. Oke, iya. Karena udah merasa aku ya, sebenarnya pengen udah sabar manusia itu sabar ada batasnya ya. Kita diem-diem katanya dibilang kita takut, kita berkomen katanya kita sok tahu. Jadi kayaknya ya udahlah, udah jalan baik-baik. Kita awalnya kita udah buka juga kan, tapi sepertinya kok memang kayaknya kepengen dikasuskan, terus kepengen dibikin viral, terus ya udahlah. Aku sih nggak mau terlalu banyak, sebenarnya aku tuh udah bilang aku tuh nggak mau banyak komentar ya kalau soal komplain, karena apapun yang saya omongin tuh pasti digodok lagi, dijadiin bahan meme lagi buat mereka gitu ya, terjadiin postingan lagi di medsosnya mereka. Jadi ya udahlah, biar sekarang Allah aja yang memperlihatkan siapa. Yang penting mobilnya udah disita oleh kejaksaan sebagai barang bukti. Artinya mobil tersebut ada keterlibatan pidana terhadap penipuannya si Aca.